Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Krisna Febriansyah dari kelas Informatika 3D. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya membuat aplikasi Java yang terhubung ke database MySQL di server iPen menggunakan NetBeans dan HIDSQL. Kita akan mulai dari membuat database dan table, membuat project di NetBeans, lalu menambahkan library MySQL sebagai konektor, membuat koneksi ke database, serta sampai bisa input data karyawan ke dalam database. Contoh kasus yang saya pakai sekarang yang akan kita buat yaitu project perusahaan dengan data karyawan. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama kita buka dulu website iPen-nya. Nah, di sini kalian lakukan saja pendaftaran. Setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian pilih yang free saja. Nanti di sini kita akan mendapatkan satu CPU, 1 GB RAM, dan 1 GB memori. Nah, ini jangan di close dulu. Setelah dilakukan pendaftaran, lalu kita buka HIDSQL-nya. Nah, di sini kita buat session baru saja. Kita namakan Raden sebagai contoh. Nah, setelah itu kita buka lagi website iPen-nya. Kita salin saja. Nah, kita masukkan hostnya sebelah sini, lalu kita salin juga usernya, kita masukkan di sini, lalu passwordnya kita masukkan di sini, dan yang terakhir di sini portnya kita salin juga, masukkan ke sini. Nah, setelah semuanya dimasukkan, kita buka saja, klik yes. Nah, setelah dilakukan koneksi menggunakan HIDSQL, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat project yang akan kita buat database-nya. Kita klik kanan sebelah sini, kita buat database. Kita namakan saja perusahaan. Project yang akan kita buat perusahaan DB. Nah, di sini akan muncul database-nya. Setelah itu kita akan membuat tabelnya. Kita di sini membuat tabel. Lalu kita masukkan nama, isinya kita isi karyawan saja. Karyawan. Nah, setelah itu kita tambahkan kolomnya. Kita masukkan kolom ID. Yang pertama ada ID. Terus yang kedua nama, yang ketiga kita buat jabatan, yang keempat kita isi gaji. Nah, setelah membuat keempatnya, ID yang ini kita buat sebagai primary key. Nah, di sini juga defaultnya sebagai auto increment. Nah, tipe datanya ID sudah menggunakan int. Nah, untuk nama dan jabatan kita ganti dengan varchar. Nah, yang terakhir gaji kita buat desimal biar sesuai dengan mata uang menggunakan koma seperti ini. Kalian bebas bisa masukin berapa aja batas yang bisa user input. Nah, setelah semuanya selesai, di sini kita simpan saja. Nah, setelah database-nya kita buat, kita lanjut ke NetBeans. Kita akan lanjut ke NetBeans. Nah, nanti tampilannya di sini kalian akan kosong gitu, belum ada project yang kalian buat. Nah, kalian nanti new project aja, terus pilih Java End. Projectnya dipilih saja Java Application. Nah, di sini masukkan project yang akan kalian buat. Nah, nanti di sini bebas kalian mau langsung otomatis membuat main class atau membuat sendiri gitu. Nah, di sini saya sudah membuat projectnya. Di dalam project ini saya membagi kode menjadi beberapa package supaya lebih rapi
Gitu. Yang pertama ada pakai koneksi untuk koneksi database. Yang kedua ada perusahaan model untuk class model. Yang ketiga ada perusahaan input untuk class input dari user. Dan yang keempat ada pakai perusahaan DAO untuk akses data ke database. Dan yang terakhir ada pakai perusahaan untuk class main up nanti sebagai titik awal program. Nah, setelah itu kita buat koneksi dari HDSQL dari MySQL eventnya agar tersambung ke project yang akan kita buat di NetBeans. Kita klik saja library. Nah, di sini kalian klik kanan, lalu masukkan konektornya. Di sini ada MySQL connector, nanti kalian download aja di Google, banyak di website resminya langsung. Di sini yang ininya jenis filenya berbentuk jar ya, nanti kalian open saja. Karena di sini sudah dimasukkan, kita lanjut aja. Nah, yang pertama kalian harus membuat sebuah koneksi dari project yang akan kita buat agar tersambung nantinya ke database MySQL yang ada di servernya event yang cloud tadi. Nah, servernya yang tadi jangan di close dulu, nanti kita butuh URL-nya untuk kita sambungkan dengan NetBeans project yang akan kita buat. Nah, di sini kita membuat URL-nya, kita masukkan di sini yang kita salin tadi. Nah, di sini juga ada usernya yang admin tadi. Di sini ada password. Nah, di dalam method get connection kita membuat class for name com.mysql.cg.cdbc driver. Nah, ini fungsinya untuk register driver MySQL. Lalu kita membuat koneksi. Di sini kita membuat driver manager get connection URL, user, dan password yang kita masukkan tadi, yang ini nih. Untuk membuat objek koneksi. Nanti kalau koneksinya berhasil, akan menampilkan koneksi database berhasil di konsol. Kalau gagal, akan keluar pesan error ditampilkan. Lalu setelah itu kita membuat kelas karyawan di package-nya perusahaan model. Nah, ini fungsinya untuk menyimpan data kita yang sudah kita buat tadi. Untuk itu kita buat ID. Di sini ada ID dengan int, jenis data int. Di sini ada nama dengan jenis data string, jabatan, jenis datanya juga string, dan gaji dengan data jenis datanya double. Saya juga membuat konstruksi dan getter setter untuk setiap atribut. Dengan adanya class model ini, data karyawan di Java bisa diatur dalam bentuk objek, jadi bukan sekedar variabel yang terpisah. Inilah salah satu konsep dasar AOP yang saya terapkan di project ini. Setelah itu kita membuat sebuah class input karyawan di package perusahaan input. Nah, di sini kita akan membuat inputnya. Di class ini saya menggunakan scanner untuk membaca input dari keyboard. Alurnya seperti ini. Program menampilkan judul input data karyawan, lalu user diminta mengisi nama, jabatan, dan yang terakhir ada gaji. Setelah semua data diinput, class ini akan membuat sebuah objek karyawan. Berdasarkan data tadi yang kita masukkan gitu, dan menerima objek dari data karyawan tersebut. Keuntungannya main up
tidak perlu tahu detail cara baca input, cukup panggil input class input karyawan ini dan menerima objek karyawan yang sudah siap kita pakai. Lalu kita lanjut lagi membuat class karyawan DAO di package perusahaan DAO. Nah, DAO sendiri adalah singkatan dari Data Access Object, yaitu class yang bertanggung jawab untuk berkomunikasi langsung dengan database. Di sini saya membuat satu metode statis namanya tambah karyawan. Nah, di sini kita buat tambah karyawan yang menerima parameter sebuah objek karyawan. Nah, di dalam metode ini saya menuliskan perintah SQL, string SQL insert into karyawan, nama, jabatan, gaji. Nah, setelah itu kita panggil ps execute update untuk mengeksekusi perintah insert. Jadi kalau rows berarti data karyawan berhasil ditambahkan. Nah, nanti akan ditampilkan pesan data karyawan berhasil ditambahkan. Kalau terjadi error, misalnya nama tabel salah satu koneksi gagal, pesannya akan ditangkap blok catch dan ditampilkan di konsol. Dengan pemisahan ini, logika akses database berada di satu tempat, yaitu di karyawan DAO, sehingga lebih mudah dirawat dan dikembangkan. Nah, setelah membuat semua package dan class dari semuanya, terakhir kita membuat class main app. Nah, sekarang kita lihat bagaimana semua class tadi dipakai di main app ini. Di dalam metode main ini alurnya kurang lebih seperti ini. Saya membuat objek input karyawan, lalu saya panggil input karyawan melalui input dari user untuk mengambil data karyawan baru dari user. Metode itu mengembalikan objek karyawan. Nah, objek karyawan tersebut saya kirim ke karyawan DAO tambah karyawan yang tadi. Nah, yang ini tadi tambah karyawan. Nah, untuk disimpan ke database. Jadi nanti otomatis akan tersimpan ke database. Setelah selesai, saya tutup menggunakan lewat scanner dari input karyawan. Jadi alurnya ini bisa terlihat jelas gitu. Kita bisa lihat pemisahan tugas yang jelas. Input karyawan untuk urus input, class karyawan untuk representasi data. Nah, karyawan DAO ini untuk urus akses ke database, koneksi untuk menyambungkan MySQL database eventnya ke project yang kita buat di NetBeans ini. Dan yang terakhir, class main app ini untuk mengatur semua package dan class yang kita buat tadi. Jadi untuk mengatur alur programnya. Nah, sekarang saya akan coba jalankan programnya. Kita pilih main app-nya, lalu run. Di sini kita run aja filenya. Nah, di sini akan keluar perintah input data karyawan. Nah, kalian masukkan saja di sini contohnya Raden. Jabatannya kita buat sebagai admin dan gajinya kita buat 1 juta. Setelah itu, setelah koneksi ke database berhasil, data karyawan di sini berhasil ditambahkan. Nah, kita buka saja di sini database-nya. Kita klik di sini database. Nah, di sini keluar inputan yang kita buat tadi. Kita coba sekali lagi contoh inputannya. Di sini kita run aja. Kita coba input 2 kali. Di sini kita masukkan Robi. Jabatan kita buat manajer saja dengan gaji 2 juta rupiah. Nah, setelah berhasil ditambahkan,
kita cek lagi di sini kan masih keluar input yang pertama tadi. Kalian klik aja di sini, klik kanan, kalian segarkan. Nah, ini input kedua sudah berhasil ditambahkan. Mungkin sekian saja dari saya. Oke, sampai di sini kita sudah menyelesaikan semua langkah yang diminta tugas ini. Mulai dari membuat database perusahaan di server iPen menggunakan HeyDSQL, lalu membuat tabel karyawan beserta struktur kolomnya, lalu membuat sebuah project yang tadi saya buat, sebuah perusahaan app di NetBeans, lalu menambahkan konektor library MySQL connector ke projectnya, lalu membuat class koneksi untuk register driver dan koneksi ke database, lalu membuat class model karyawan, class input karyawan, dan class karyawan DAO yang menerapkan konsep OOP. Lalu yang terakhir menggabungkan di main app sehingga kita bisa input data karyawan dari Java dan tersimpan di database MySQL Cloud Ivan tadi. Semoga penjelasan ini jelas dan bisa membantu teman-teman memahami dari pembuatan aplikasi Java yang terhubung ke database. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.